Banyak orang bilang driver ojol yang pakai fake GPS itu curang. Tapi benarkah semua pemakai fake GPS itu curang? Dan apa sih definisi dari kata curang itu sendiri? Yuk kita bahas secara bersama-sama fakta di lapangannya ya, brother. Aplikator kuning saat ini menerapkan sistem siapa driver yang paling dekat dengan customer, maka dialah yang berpotensi untuk dapat orderan. Akibatnya, semua driver ngumpul di titik ramai dan menimbulkan suatu masalah baru, yaitu membuat bahu jalan penuh dengan driver. Jalanan macet membuat para orang tua kesulitan ketika akan menjemput anaknya ke sekolahan, saking banyaknya driver yang menumpuk di area sekolahan tersebut. Dan driver malah dianggap mengganggu. Padahal para driver itu cuma mau patuh terhadap aplikator tentang kebijakan saat ini. Ya mau gimana lagi ya, memang sekarang kenyataannya seperti itu. Kalau nggak dekat dengan titik penjemputan, kita bakal nggak kebagian sama yang lebih dekat, bro. Jadi saat ini kita udah nggak bisa lagi nunggu bola seperti dulu. Maka dari sini aja kita udah bisa lihat betapa tidak pedulinya aplikator terhadap kita semua sebagai driver. Yang dipentingkan oleh aplikator itu adalah customer. Jadi kenapa dibuat yang terdekat? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, agar si customer bisa dengan mudah dijemput tanpa menunggu lama. Tapi apakah aplikator peduli akan dampaknya terhadap driver dan lingkungan setempat? Dampaknya ke para driver saat ini, driver harus merangsek ke area-area tertentu yang dimana ada orderan, yang bisa membuat lalu lintas terganggu, masuk ke area sekolah yang terkadang ribut sama security ya, numpuk di depan supermarket mengganggu pelanggan dari supermarket itu sendiri, nongkrong di depan toko orang mengganggu orang yang mau beli ke toko tersebut. Apakah aplikator memikirkan hal-hal seperti itu? Coba kalian yang katanya punya kenalan orang dalam ya, coba share video ini ke orang dalamnya. Mudah-mudahan suatu hari nanti setelah para petinggi-petinggi aplikator itu menonton video ini, bisa sedikit tergugah hatinya untuk merubah kebijakan sistemnya seperti dulu lagi. Yang dimana dulu itu sistemnya agak sedikit lebih adil gitu ya, menggunakan sistem giliran jeda dan gak harus yang terdekat. Lalu muncullah solusi bagi orang yang pandai memanfaatkan teknologi, yaitu menggunakan fake GPS. Tapi ironisnya masalah fake GPS ini bukan lagi ditentang oleh aplikator, justru penggunaan fake GPS ini membuat sesama driver menjadi ribut. Kalian sudah lihat belum video seorang driver yang dipersekusi sesama driver karena dianggap menggunakan fake GPS itu adalah perbuatan curang. Jadi semua driver yang ada di situ mengintimidasi, menganggap telah dicurangi oleh driver si pengguna fake GPS ini. Dianggapnya pengguna fake GPS ini membegal orderan gitu ya dari jarak jauh, sementara mereka yang udah capek-capek panas-panasan gitu ya di depan area tersebut malah dapatnya belakangan atau nggak dapat sama sekali gitu ya. Pertanyaan sekarang, yang salah siapa? Lu ngapain juga di situ, bro? Panas-panasan ngumpul ngeganggu ketertiban jalan gitu ya. Justru lu harusnya rangkul orang yang pakai fake GPS itu, minta diajari gitu ya gimana cara ngejalaninnya, karena orang itu sedang menjalankan teknologi yang memudahkan, bro, bukan curang. Lu gak usah repot-repot panas-panasan, standby gitu ya, bahkan berantem sama security sekolahan demi mendapatkan orderan. Lu ngopi aja gitu ya di bawah pohon, dan lu taruh tuh tuyul lu di depan gerbang, beres, bro. Ayolah, buka mata, brother. Ini sebuah teknologi yang memudahkan kita. Sama seperti dulu ketika emak lu masak nasi, masih pakai kayu bakar gitu ya, repot banget kan? Belum nyari kayu bakarnya, belum bikin apinya gitu ya. Repot niup semprongnya. Lalu sekarang ada Magicom. Masak nasi bisa lebih praktis, 10 menit matang. Apakah orang yang pakai Magicom itu disebut curang? Karena menggunakan teknologi yang justru memudahkan kita. Jawabannya enggak, bro. Enggak salah sama sekali. Jujur saya melihat video ini sangat miris ya teman-teman. Melihat SDM di negeri kita ini emang agak sedikit tertinggal dari negara-negara maju lainnya. Saudara-saudaraku semua, khususnya para driver, janganlah kalian bersikap seperti itu terhadap kawan kalian sendiri. Musuh kita ini sebenarnya bukanlah sesama driver, bro. Justru kalau mau marah, marahlah sama aplikator. Kenapa membuat kebijakan seperti ini tanpa diberikan solusinya? Oke, sekarang saya akan membahas masalah fake GPS-nya. Jangan kalian anggap pengguna fake GPS itu dianggap selalu curang. Fake GPS itu adalah teknologi, yang artinya teknologi itu sama seperti sebuah pisau. Di tangan para emak-emak, pisau bisa dipakai untuk masak, motong sayuran, motong daging, ngasih makan ke satu keluarga. Tapi di tangan orang jahat, pisau bisa dipakai buat ngebegal, merampok, menodong, dan lain-lain.
Jadi bukan pisaunya yang salah bro, tapi siapa yang pakai dan buat apa tujuannya. Fake GPS juga gitu, bukan aplikasinya yang salah, tapi niat dan cara pakainya buat apa gitu kan. Kalau lu pakai fake GPS buat nipu orang, buat bikin orderan fiktif, ya jelas itu salah karena merugikan orang. Tapi kalau lu seorang driver pakai fake GPS buat tetap dapat orderan, tanpa harus bikin bahu jalanan tersendat, tanpa harus ribut sama security sekolahan saking banyaknya driver ngumpul di situ, nggak bikin area parkiran supermarket penuh dengan keberadaan kita, justru itu adalah solusi yang cerdas bro. Bro, asal lo tahu, di luar negeri sana itu kalau perang udah nggak pakai manual secara fisik ya, main tembak-tembakan. Mereka udah pakai drone bro, yang dikendalikan pakai remote control untuk menyerang satu sama lain. Di luar negeri itu udah secanggih itu bro. Lah kita di sini pakai fake GPS demi bertahan hidup, cari makan gitu ya di sistem yang gak adil ini, malah dianggap curang. Ironisnya yang menganggap curang itu bukan lagi dari pihak aplikatornya. Aplikator mah kagak terlalu ngurusin gitu ya, yang penting mereka dapat komisi dari orderan yang kita jalankan, beres. Justru sekarang yang menganggap curang itu malah sesama driver yang nggak ngerti apa-apa tentang fungsi dari fake GPS itu sendiri. Mereka nggak mau belajar baik buruknya suatu teknologi dan menolak mentah-mentah teknologi yang ada saat ini. Mereka taunya aplikasi mod itu buat gacor, padahal mah nggak ada satupun orang yang bisa mengoprek aplikasi mod itu menjadi gacor, hanya mampu memodif di bagian tertentu aja. Adapun pembagian order tetap kembali lagi sistem yang mengatur. Jadi intinya memang teknologi itu sering disalahpahami oleh orang awam. Dulu waktu internet pertama kali muncul, banyak orang tua yang marah ya, katanya anak-anak jadi rusak, main internet mulu, lupa belajar. Padahal sekarang internet dipakai buat segalanya bro, buat kerja, dagang, bahkan untuk belajar di sekolahan juga kan. Termasuk lo sekarang ngojol juga wajib pakai internet kan. Lalu teknologi yang baru-baru ini muncul adalah AI. Apakah ada orang yang marah tentang keberadaan AI saat ini? Jelas banyak yang marah karena dianggap mengambil alih pekerjaan manusia. Tapi apakah 5-10 tahun lagi orang masih marah? Belum tentu. Karena teknologi yang baru pasti akan selalu dipakai pada masanya. Sama seperti fake GPS, masanya adalah kapan? Ya kalau kamu mau mikir, jelas sekaranglah masanya dipakai untuk membantu kita bertahan hidup di sistem aplikator yang nggak adil ini. Khususnya membantu kita di profesi sebagai ojol. Di luar negeri itu perang udah pakai drone bro. Kita sesama driver harusnya saling mendukung. Kalian buka mata lebar-lebar. Kita saat ini juga sedang perang dengan sistem yang gak adil ini bro. Mereka buat kebijakan tanpa memperhatikan dampaknya. Kalian gak usah memperdebatkan masalah fake GPS lagi. Kalau emang lo mau belajar teknologi dan mau memanfaatkan teknologi, ya pakai aja fake GPS, nggak apa-apa bro. Biar nggak mengganggu ketertiban jalan, biar nggak menutup pintu toko orang, nggak ada salahnya bro. Tapi kalau lo nggak mau pakai fake GPS dengan alasan takut kedetek, nggak usah dipakai bro. Simple aja gitu kan. Hidup itu adalah pilihan bro. Lo mau masak nasi pakai kayu bakar, apa pakai magicom gitu ya. Udah gitu aja. Meskipun seorang driver pakai fake GPS, toh semua tidak ada yang dirugikan, termasuk pihak aplikator itu sendiri akan tetap dapat komisi dari orderan yang kita jalankan. Penumpang akan kita jemput dan antar sesuai tujuan, dan tentunya lalu lintas jalanan akan tetap stabil, tidak mengganggu pelanggan supermarket, tidak menutup jalan toko orang, dan satu lagi, pedagang kacang tidak akan terganggu dengan kehadiran kita. Woi kampret, ngapain lu pada di sini ngumpul-ngumpul? Sono lu pergi, beli kagak lu sini. Seharian lu di sini kampret doang. Jadi mulai sekarang ayo kita para driver jangan terlalu kaku dengan teknologi yang ada saat ini. Semua bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi jangan jadi driver yang tidak mau belajar, karena ujung-ujungnya kita akan berteman juga dengan teknologi terbaru saat ini bro. Kita sama-sama driver cari makan di jalan, jangan saling ribut, jangan saling menyerang satu sama lain, karena secara tidak langsung kita saat ini sedang dijajah oleh aplikator. Aplikator membuat kebijakan yang tidak ada musyawarahnya sama sekali dengan kita, dan tidak mau tahu apa dampak yang akan terjadi di lapangan. Jadi tinggal tergantung gimana pintar-pintar kita aja untuk tetap bertahan hidup. Semoga bermanfaat, tetap damai seluruh driver, tetap damai Indonesiaku. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.